Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novika Rianti, mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Kali ini saya akan melakukan sosialisasi pentingnya peningkatan branding UMKM di sosial media. Mengingat kondisi pandemi seperti sekarang, memang menjadi kabar buruk bagi pelaku usaha karena daya beli masyarakat pun menurun. Nah, sebagai solusi untuk UMKM ini adalah dengan melakukan branding produk guna meningkatkan kesadaran merek di tengah masyarakat apabila masih bimbang untuk melakukan branding karena kurang yakin tindakan ini berdampak baik atau berdampak buruk bagi penjualan selama pandemi, maka bisa menyimak penjelasan di slide selanjutnya. Slide kedua, pengertian branding. Branding merupakan usaha membangun identitas dari produk usaha. Identitas di sini bisa berupa nama, logo, atau ciri khas lainnya yang bisa membedakan produk usaha dengan kompetitor. Ciri khas ini akan menjadi daya tarik dan ingatan yang mengikat pada konsumen terhadap brand tersebut. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam membangun branding yang menarik dan juga cepat diingat oleh konsumen untuk usaha kita. Yang pertama, ada tentukan nama brand. Nama brand akan berpengaruh pada pembuatan logo, penentuan nama domain website, marketing, hingga pendaftaran merek dagang. Buatlah sebuah merek yang sulit ditiru oleh pihak lain, dan yang paling penting, buatlah nama brand yang unik dan juga mudah diingat. Jadi, pilihlah nama brand yang singkat dan mudah diucapkan. Yang kedua, desain logo brand. Brand dan logo merupakan cerminan produk, di mana kamu bisa membuatnya sendiri atau menggunakan jasa desainer. Sebuah logo akan menjadi wajah sebuah brand sehingga harus mampu mewakili nilai, visi, dan misi brand kamu secara visual. Orang akan mengenal brand kamu melalui logo, jadi perlu diingat bahwa logo brand harus mudah diingat, unik, dan juga terukur. Yang ketiga, perhatikan detail. Banyak detail kecil yang suka luput dari perhatian pengusaha UMKM, mulai dari pilihan warna, logo, jenis font, cara berkomunikasi, bahkan sampai bentuk packaging. Packaging yang dikemas dengan baik dan juga unik akan bisa menaikkan value atau nilai tambah dari produk yang kita jual. Jadi, dengan strategi yang tepat, hal-hal detail seperti ini justru akan memperkuat posisi branding produk kita. Yang keempat, kembangkan bisnis. Terapkan brand pada semua saluran bisnis, mulai dari situs web, tampilan media sosial, dan juga foto setiap produk. Jadi, kamu akan terus membentuk dan mengevolusi brand kamu setiap kali kamu mendapatkan pelanggan baru dan mempelajari siapa mereka serta bagaimana cara berinteraksi dengan mereka untuk meningkatkan engagement. Perlu disadari bahwa kamu harus tetap mengapresiasi kenyataan bahwa kamu tidak akan pernah memiliki 100% kendali terkait bagaimana orang-orang mempersepsikan brand kamu. Semua ini dilakukan bisa melalui media sosial seperti aplikasi Facebook, Instagram, atau aplikasi jenis lainnya. Pentingnya branding UMKM. Branding menjadi salah satu fokus utama yang dikejar oleh para pelaku usaha. Namun, kebanyakan UMKM mulai berjualan tanpa punya brand atau merek. Padahal adanya merek membuat pemasaran menjadi lebih mudah dalam memasarkan produk. Berikut pentingnya branding untuk UMKM yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, bisnismu bisa mudah diingat pelanggan. Brand bisa membuat merek bisnismu diingat secara langsung oleh pelanggan. Selain itu, kamu juga perlu membentuk strategi agar brand bisnismu bisa semakin meningkat. Yang kedua, bisa meningkatkan engagement pelanggan. Brand juga bisa meningkatkan keterkaitan dengan pelanggan, karena semakin percaya pelanggan dengan merek kamu, maka semakin besar keputusan untuk membeli produk kamu. Oleh karena itu, meningkatkan intensitas strategi branding produk sangat diperlukan. Dan yang ketiga, mendorong loyalitas dari pelanggan. Karena merek yang memiliki kesan baik akan menimbulkan keputusan pembelian yang secara cepat dari pelanggan. Jadi, pelanggan akan lebih mengutamakan untuk membeli produk kamu. Yang keempat, mudah dalam mendapatkan pelanggan baru. Selain mendapatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, dengan memiliki brand yang baik, maka bisa dengan mudah menarik pelanggan baru. Contoh kecilnya, pelanggan setiamu merekomendasikan produkmu kepada orang sekitarnya.
Fungsi branding bagi pergerakan dan kemajuan bisnis. Yang pertama, membuat perusahaan memiliki segmen pasar serta kelasnya tersendiri, di mana hal ini berkaitan dengan keunikan dan kedudukan perusahaan di mata konsumen. Memiliki dan membuat citra merek yang berkualitas akan membantu perusahaan menduduki kelasnya sendiri dan tidak bisa disejajarkan dengan pembisnis lain. Yang kedua, bisa menjadi ciri khas pembeda dari pembisnis yang lain. Dengan memiliki citra merek seperti menggunakan logo, tagline, atau visi misi, untuk jelas akan menimbulkan ciri khas yang menarik. Ciri khas inilah yang kemudian bisa membawa perusahaan atau produk dipandang lebih baik dari kompetitor yang ada. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting sekali dalam membangun citra merek atau manajemen merek dengan keunikannya masing-masing. Yang ketiga, memungkinkan menaikkan harga produk sesuai kualitas. Jadi karena konsumen sudah tahu memang bagus branding yang sudah kamu bangun, jadi tidak masalah untuk konsumen menerima jika harga produk yang dibelinya lebih tinggi dari harga umumnya, namun telah memiliki nama juga kualitas teruji. Yang keempat, mendapatkan konsumen-konsumen baru. Konsumen baru yang didapatkan sendiri akan menjadi lebih luas cakupannya dan tidak terbatas pada satu segmen pasar dan demografi. Penambahan konsumen dan daya beli secara signifikan bisa cepat didapatkan jika promosi dan upaya menyentuh konsumen dilakukan secara tepat. Dan yang terakhir, memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen. Nah, contoh kasus inilah yang menjadi fungsi terakhir penerapan citra merek dalam berbisnis yang sangat menguntungkan. Jika bisnis Anda mampu memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen, maka konsumen akan memiliki loyalitas terhadap jasa atau produk yang dijual oleh Anda. Secara bersamaan, konsumen yang puas dengan produk dan layanan Anda kemungkinan akan merekomendasikan pengalaman baiknya ke orang-orang terdekat mereka sehingga bisnis Anda bisa lebih dikenal secara luas. Ada jenis-jenis branding yang bisa digunakan. Yang pertama, geographical branding. Jenis branding yang menunjukkan keindahan, keunggulan, keunikan suatu wilayah. Biasanya jenis branding ini digunakan oleh organisasi atau perusahaan yang terkait dengan bidang pariwisata. Yang kedua, ada personal branding. Personal branding sangat umum dilakukan di kalangan oleh orang terkenal seperti artis, sosialita, politikus, selebgram, dan masih banyak lainnya. Dalam istilah yang sering digunakan personal branding bisa dikatakan juga sebagai pencitraan. Branding ini dilakukan dengan tujuan agar bisa mendapatkan citra yang bagus di mata masyarakat. Yang ketiga, corporate branding. Branding jenis ini sangat diperlukan dalam membentuk reputasi perusahaan di mata masyarakat sebagai konsumen. Selain itu juga berpengaruh pada nilai produk di pasar. Yang keempat, product branding. Product branding adalah upaya untuk memberikan identitas kepada sebuah produk dengan tujuan agar konsumen bisa dipengaruhi sehingga lebih memilih membeli produk tersebut dibandingkan merek lainnya. Pada umumnya, branding ini hanya dilakukan khusus untuk produknya saja, bukan perusahaan ataupun produsennya. Dan terakhir ada CO branding. CO branding adalah jenis branding yang dilakukan bersama-sama oleh dua brand atau lebih. Tujuan simpelnya adalah yaitu untuk menarik minat dari seluruh bisnis yang terlibat sehingga jangkauan konsumennya menjadi lebih banyak. Salah satu contoh umumnya, CO branding adalah produk yang dihasilkan secara bersama-sama. Adapun strategi branding, yang pertama, menyebutkan tujuan yang ingin direalisasikan oleh merek Anda. Kedua, menjaga konsistensi merek. Yang ketiga, membangun kedekatan antar konsumen. Keempat, mengintegrasikan staf customer service dengan standar brand. Yang kelima, memberikan apresiasi pada pelanggan. Dan terakhir, keenam, memperhatikan strategi kompetitor. Sekian materi yang telah saya sampaikan di sosialisasi kali ini mengenai pentingnya peningkatan branding produk sebagai solusi pengembangan UMKM di sosial media. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.